Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa, pimpinlah di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat 23 sampai ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemecikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian yang kita baca pada hari ini berbicara kepada kita tentang iman Musa. Ayat 23 mengatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bagian pertama ini kita melihat bahwa iman Musa sebetulnya dimulai dari iman orang tuanya yang menolak perintah raja, yang tidak takut akan perintah raja. Mereka menyembunyikan Musa ketika Musa lahir. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan di dalam ayat 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kita tahu bersama dari cerita tentang Musa bahwa ketika ia baru dilahirkan, kemudian dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya, namun mamanya tetap mengasuh anaknya. Dan kita melihat di sini bahwa iman Musa sebetulnya bertumbuh karena iman orang tuanya. Orang tua Musa adalah dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Musa tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Israel, sebagai umat Allah. Oleh sebab itu, ia menolak disebut anak putri Firaun. Bagian ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat 25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa mengerti siapa dia. Ia mengerti identitasnya. Ia juga memiliki integritas dan iman, sehingga ia tidak mengorbankan integritas, identitas, dan imannya demi kesenangan dosa yang sementara itu. Oleh sebab itu,
ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iman melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Iman menolak segala kesenangan duniawi yang akan membawa kita hidup di dalam dosa. Kemudian ayat 26 dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kerajaan Mesir sangat menjanjikan harta, tahta, kesenangan duniawi. Namun karena iman, Musa menganggap bahwa penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam ayat 27 dikatakan karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Musa meninggalkan Mesir. Ia tidak takut kepada murka raja. Ia membela umatnya sendiri. Dan dikatakan ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah iman. Karena definisi iman sendiri dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat terakhir di dalam ayat 28 dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ketika tulah ke-10 akan diturunkan, maka firman Tuhan berkata, supaya umat Israel menyembelih domba atau kambing, kemudian darahnya ditaruh di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu, sehingga ketika malaikat Tuhan lewat, maka yang ada darah yang ditaruh di ambang atas dan kedua tiang pintu, maka anak sulungnya tidak akan meninggal. Sedangkan yang tidak ada di seluruh wilayah Mesir terjadilah kematian anak sulung, bahkan anak sulung Firaun, bahkan anak sulung hewan, semuanya meninggal. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Dialah yang menyelamatkan kita. Ini berbicara tentang iman kepada Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita mengorbankan identitas kita sebagai umat Allah, integritas dan iman kita demi mendapatkan kesenangan duniawi berupa jabatan, harta, dan kesenangan duniawi yang sementara itu. Kiranya kita menjalani hidup ini dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan yang berjanji menyertai kita, memberkati kehidupan kita. Marilah kita menjalani tahun baru ini, memulai tahun baru ini dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, orangku yang benar hidup oleh iman. Tanpa iman, tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkaulah yang menyelamatkan kami, membawa kami keluar dari perbudakan dosa, menuju tanah perjanjian Yerusalem yang mulia. Tuhan, pimpin dan sertai kami, supaya kami hidup di dalam iman, dan tidak mengorbankan iman, identitas, dan integritas kami dengan kesenangan duniawi yang akan membawa kami ke dalam dosa. Terpujilah nama-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.